Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kisah-kisah tentang malaikat seringkali dianggap sebagai cerita-cerita religius yang memancarkan aura ketentraman dan keberkahan. Salah satu tugas penting yang sering dikaitkan dengan malaikat adalah membawa rizki kepada manusia. Ketika kita mendengar kisah tentang malaikat datang ke rumah seseorang dengan membawa rizki, itu tidak hanya menjadi sebuah kisah atau dongeng semata, tetapi juga menggugah emosi dan memberikan kita pelajaran berharga tentang iman, harapan, dan kasih sayang Allah. Konsep rezeki dalam Islam adalah salah satu hal yang sangat penting. Rezeki tidak hanya tentang uang atau harta benda, tetapi juga tentang kesehatan, cinta, keluarga, dan segala yang membuat hidup kita berarti. Ketika kita menghadapi kesulitan atau kekurangan, seringkali kita mencari pertolongan dari Yang Maha Pemberi rizki. Dan dalam banyak kasus, Allah mengirimkan malaikatnya untuk membawa rizki kepada kita. Dalam Islam ada beberapa amalan-amalan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat mengundang malaikat untuk membawa rizki kepada kita. Di antaranya, yang pertama adalah rumah yang di dalamnya didirikan sholat. Rumah kita bukanlah hanya sebagai tempat tinggal atau untuk berlindung dari segala macam mara bahaya. Namun, jadikanlah rumah kita sebagai tempat yang disukai oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Rasulullah berkata, jadikanlah salat-salat kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah bagi pria dan sholat wajib plus sunnah bagi wanita. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, wahai manusia, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya, kapankah malaikat membawa rizki ke dalam rumah kita? Rasulullah SAW bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian di malam hari naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, hai malaikat, bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka saat mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka saat mereka mendirikan salat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua adalah rumah yang pemiliknya sering membaca Al-Quran di dalamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya. Para malaikat akan mendatanginya. Setan-setan akan menjauhi dan kebaikannya akan bertambah jika Al-Quran dibaca di dalamnya.
Sungguh, rumah akan terasa sempit bagi penghuninya. Para malaikat menjauhinya. Setan-setan akan datang dan kebaikannya berkurang jika di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Darimi. Maknanya adalah salah satu keagungan Al-Quran yang diturunkan ke bumi adalah jika dibacakan di dalam rumah seorang muslim dapat mengundang malaikat untuk turun dari langit membawa keberkahan dan kebaikan pada rumah dan penghuninya. Kemudian yang ketiga adalah pemilik rumah yang rajin bersedekah. Bagi kita seorang muslim yang apabila keluar rumah untuk menuju masjid menunaikan sholat subuh berjamaah, ada baiknya kita membawa 1.000, 2.000, atau 10.000 perak setiap harinya untuk dimasukkan ke dalam kenceleng masjid. Hal ini dapat mengundang keberkahan bagi kita dan rumah kita. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, setiap awal pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, dari penjelasan yang baru kita bahas, apakah kita sudah mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataukah malah sebaliknya? Jikalau memang sudah, kita adalah orang-orang yang seharusnya memberikan lebih rasa syukur kepada Allah. Karena mungkin dari segi ekonomi kita merasa kurang. Namun di sisi lain, kita, anak dan istri kita diberikan kesehatan, sehingga kita sampai dengan mendengarkan kultum ini, kita masih bisa tersenyum dan mengucap Alhamdulillah. Dan jikalau kita belum melaksanakannya, percayalah, Allah akan memberikan hidayah dan anugerahnya kepada kita selama kita masih beriman kepadanya. Semoga kita semua diberikan ampunan dan rahmatnya yang luar biasa. Tetap semangat dalam beribadah dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.